Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, NIM 18042080. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat, pada kali ini saya akan membahas mengenai indikator keberhasilan dan faktor penyebab kegagalan pemberdayaan dalam masyarakat. Poin yang pertama, indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan kepada aspek-aspek pada apa saja dari sasaran perubahan, misalnya keluarga miskin yang perlu dioptimalkan. UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. 5 dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain, berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari dimensi masing-masing tersebut. Yang pertama ada kesejahteraan, yang kedua akses, yang ketiga kesadaran, yang keempat ada partisipasi, dan yang terakhir kontrol. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar secara sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, akses. Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya. Yang ketiga, kesadaran. Kritis kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung sedemikian sejak kapanpun atau semata-mata kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah. Yang keempat, partisipasi. Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat yang ikut andil dalam proses pengambilan keputusan, dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan. Dimensi yang terakhir, atau yang kelima, kontrol. Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya. Bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimilikinya. Yang B, faktor penyebab kegagalan pada pemberdayaan masyarakat. Menurut Suyanto, salah satu penyebab kegagalan membangun kemandirian masyarakat adalah suatu kesalahan dalam kenali faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan faktor ekonomi atau rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut banyak faktor, seperti faktor budaya, faktor geografi, dan lain sebagainya, sehingga tidak mudah direncanakan. Sementara menurut IASA mengatakan bahwa faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, program pemberdayaan berkutat pada pengaliran dana. Karena prinsipnya adalah bergulir, maka nalarnya orang dapat mengikuti program adalah orang yang memiliki usaha produktif. Sedangkan orang yang tidak memiliki usaha produktif tidak dapat mengikuti program. Padahal kebanyakan orang miskin tidak memiliki usaha produktif
sehingga mereka tidak mungkin dapat mengikuti program penguliran dana. Faktor yang kedua, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan juga mengurangi peluang bagi orang miskin untuk dapat mengikuti penguliran dana, karena dengan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dapat berpengaruh pada keberhasilan program. Yang ketiga, sikap petugas lapangan yang kurang serius dalam melakukan pendataan masyarakat miskin dan menghasilkan data yang tidak valid. Hal ini menjadi data rujukan yang dijadikan acuan program pemberdayaan masyarakat menjadi tidak tepat sasaran, yaitu masyarakat miskin. Keempat, kecenderungan memilih sasaran atau lokasi yang memungkinkan keberhasilannya tinggi, sehingga berakibat pada penentuan lokasi yang tidak tepat. Yang kelima, mental masyarakat miskin yang cenderung menerima apa adanya menjadi penghambat program pemberdayaan. Dan faktor terakhir, kecenderungan bentuk program yang mengarah pada pemberian ikan bukannya kail atau mengajari cara memancing yang tepat. Hal ini justru membuat perilaku masyarakat menjadi ketergantungan, bukan berusaha lepas dari kemiskinan. Berikut referensi yang saya gunakan. Yang pertama dari Gunawan Sumodiningrat, kemudian Joni Urbanus, kemudian Muslim Aziz, dan terakhir Puji Handayani. Sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.